Ya tentu itu tadi di antara resiko-resiko bersaudara pasti akan ada persoalan, pasti akan ada masalah. Karena kita masih sama-sama manusia ya, bukan malaikat yang bebas dari kesalahan, yang bebas dari dosa-dosa, maka pastilah yang terjadi di antara kita satu sama lain pun bisa menjadi masalah di dalam ukhuwah, masalah dalam persaudaraan. Yang pertama, para ulama memberikan nasihat, tidaklah orang yang bersaudara karena Allah itu kemudian mengalami persoalan, melainkan karena adanya dosa-dosa. Ya, dosa-dosa itu tentu lebih kita introspeksikan, itu dosa-dosa kita. Kemungkinan, ya kok ini ada orang yang bermasalah sama kita, ada orang yang kemudian ada gesekan sama kita. Kita evaluasi, kita muhasabah. Jangan-jangan karena dosa kita. Ya, dalam hadis disebutkan, waspadalah kalian terhadap dosa-dosa kalian yang membuat Allah menanamkan rasa benci di hati orang-orang beriman kepada kalian, gitu ya. Jadi kemaksiatan yang kita lakukan bisa membuat Allah menanamkan rasa benci, rasa tidak suka di hati orang-orang beriman kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi makanya ini pertama-tama kita justru introspeksi. Jangan-jangan ini masalah antara saya dengan orang lain ya. Ini karena dosa-dosa kita sendiri. Ini yang pertama. Kayak Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, aku bisa mengetahui bagaimana keadaanku di sisi Allah dari apa yang aku rasakan dari perilaku istriku, ya, perilaku keledai tungganganku, perilaku anak-anakku kepadaku, dan perilaku bahkan tikus di rumahku itu bisa aku rasakan. Kalau aku melakukan dosa, kata beliau, maka ini makhluk-makhluk ini pun menjadi bermasalah bagiku, gitu ya. Itu aku menjadi masalah bagi mereka karena dosa yang aku perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepekaan hati beliau yang luar biasa. Jadi introspektif pertama-tama, jangan-jangan ada masalah itu karena kita. Yang kedua, kita harus memiliki prinsip ya bahwa yang namanya sesama mukmin adalah bersaudara sebelum segala sesuatunya. Perbedaan yang cabang tidak bisa menafikan kesamaan dalam akar dan batang, kesatuan dalam akar dan batang. Perbedaan dalam perkara-perkara yang bisa dihitung tidak boleh mengalahkan persamaan dalam perkara-perkara yang tidak bisa dihitung. Dan ini prinsip penting ya. Jadi suatu yang kemudian kita tahu ini perbedaan adalah khilafiyah furu'iyah, jangan kita peruncing, jangan kita pertajam. Karena kita masih punya kesatuan dalam akarnya, dalam batangnya gitu ya. Yang cabang ya itu adalah suatu yang ijtihadiyah, yang furu'iyah, yang kita tidak patut untuk terlalu mempertajamnya. Kemudian ya perbedaan yang dapat dihitung pasti ya tidak banyak ya yang disebut perbedaan itu, tidak boleh ya mengalahkan persamaan di antara kita yang tidak dapat dihitung. Ini prinsip berikutnya. Yang ketiga, introspektif, tidak mempertajam perbedaan, tapi memperkuat persamaan. Yang ketiga, kalau perbedaan-perbedaan itu sudah dibahas oleh para ulama, memangnya kita siapa mau ikut bahas-bahas gitu ya. Jadi para ulama terdahulu ada Imam Syatibi, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Nawawi, ada Imam Ramli, ada Al-Qadhi Iyad, ada Tajuddin As-Subaki, ada Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ibnu Rajab Al-Hambali gitu ya, Al-Qadhi atau Al-Khatib Al-Baghdadi dan lain sebagainya sudah ya, atau Al-Hafidz Al-Iraqi, Imam Ad-Dahabi sudah membahas gitu ya. Sudah membahas perkara tersebut. Nah, kita ngapain ikut-ikutan membahas ya? Tinggal kita kemudian perbandingkan apa yang menjadi pembahasan mereka, kita ikuti pendapat yang menurut kita paling sahih, paling sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kan begitu. Ya, mereka ulama-ulama yang ya, mereka lebih takwa dari kita, lebih taat, ibadahnya lebih terjaga, waraknya, zuhudnya lebih terjaga, ilmunya jauh lebih dahsyat. Itu saja mereka membahas pun tidak bisa mencapai kata sepakat, dan ngapain kita membahas gitu ya. Lebih baik kita kemudian mengikuti apa yang telah mereka bahas, pilih sesuai yang kita yakini dan kita bertoleransi dengan sesama. Jadi kalau itu perkara tidak perlu dibahas, nggak usah dibahas gitu ya. Ya, sudah dibahas oleh para ulama gitu ya, sudah dibahas oleh orang-orang yang jauh lebih kapasitasnya
dalam jasmani, ruhani, fisik, non fisik, ya, ilmu, akhlak, ibadah, lebih semuanya daripada kita. Nah, pasti hasil bahasan mereka jauh lebih baik daripada hasil bahasan kita. Saya kadang-kadang heran ada orang, ya Allah, itu Imam Nawawi sama Ibnu Rajab Al-Hambali udah bahas sampai tuntas. Lah ngapain ente bahas? Kualitas bahasan ente memangnya dibandingkan bahasan mereka ya sejauh mana gitu ya? Nggak ada apa-apanya lah. Kok kita itu ikut-ikutan bahas gitu. Udah kalau kita tidak punya kapasitas, kita lebih baik tadi ya kita memiliki ya prinsip berikutnya ya kita memiliki inisiatif. Karena Rasulullah SAW mengatakan yang lebih utama dari dua orang mukmin yang mendiamkan adalah yang lebih dulu mengucap salam, yang lebih dulu memberikan hadiah, yang lebih dulu bertegur sapa, yang berinisiatif itu yang mendapatkan kemuliaan lebih di sisi Allah. Demikian Allah.